Halo sobat pecinta film dimanapun kalian berada. Untuk kalian yang penasaran dengan alur cerita film viral entah di TikTok ataupun dimanapun, maka kalian berada di channel yang tepat. Kali ini hanya Desri akan membacakan alur cerita film yang berjudul Fantasy Island. Fantasy Island merupakan film horor supernatural Amerika tahun 2020 yang disutradarai dan ditulis oleh Jeff Wiedlow. Film yang merupakan remake dan prequel dari serial televisi ABC tahun 1977 dengan judul yang sama yaitu Fantasy Island ini tayang pada 9 Oktober 2020. Pada permulaan film, muncul adegan seorang wanita yang berlari di hutan dan dikejar oleh beberapa orang. Wanita itu berhasil masuk ke sebuah bangunan, berniat untuk meminta tolong dan bersembunyi. Di saat wanita itu mencoba untuk bersembunyi di bawah meja, tiba-tiba telepon berdering dan wanita ini menjawabnya. Kesempatan ini digunakan wanita itu untuk meminta bantuan, namun ternyata penelpon itu adalah otak dari penculik. Wanita ini bernama Nyonya Sloan Madison, dan akhirnya ia berhasil ditangkap oleh para penculik. Kamera lalu menyorot pemilik nama yang ada di atas meja itu, yaitu Mr. Rock. Adegan berganti dengan seorang wanita bernama Julia yang sedang berjalan di tepi pantai. Ekspresi Julia menjadi sangat bahagia ketika melihat sebuah pesawat mendekat. Ia pun berlari menuju sebuah bangunan yang ternyata mirip dengan bangunan yang terlihat pada adegan penculikan sebelumnya. Julia berlari menemui Mr. Rock dan mengatakan bahwa pesawat sudah tiba. Rupanya inilah Mr. Rock yang pemilik meja tempat penculikan pada adegan sebelumnya terjadi. Pesawat yang tiba di pulau itu membawa 5 tamu wisatawan, yaitu Jedi, Brex, Melanie, Gwen, dan Patrick. Begitu sampai, mereka disambut oleh Julia yang ternyata adalah asisten pribadi Mr. Rock. Julia mengatakan bahwa pulau yang mereka datangi adalah pulau yang luar biasa, di mana tidak ada yang mustahil di pulau tersebut. Meskipun indah, namun nyatanya di pulau itu tidak ada sinyal internet. Julia lalu mengantarkan mereka ke kamar masing-masing untuk berganti pakaian. Dan dari kejauhan di balik dedaunan pohon, nampaknya ada sesosok pria yang mencurigakan memandang sekumpulan orang itu. Para tamu sampai di kamarnya masing-masing. Di kamarnya, Melanie memandangi sebuah foto yang berisikan dirinya dan seorang lelaki dengan ekspresi yang sedih. Sepertinya Melanie sangat merindukan lelaki itu karena terpisah jauh atau terpisah dalam waktu yang lama. Gwen diantar ke kamarnya oleh Julia. Ketika Julia meninggalkan Gwen, keanehan mulai terjadi, di mana Julia mengalami mimisan dan ekspresinya menjadi dingin. Adegan beralih ke kamar Gwen. Gwen yang tengah berganti pakaian merasa curiga dengan suara air yang menetes di kamar mandi. Ia pun menuju kamar mandi dengan waspada. Tiba-tiba, ketika Gwen melihat cermin, ia melihat pantulan sosok pria di belakangnya dengan pakaian yang aneh. Namun, ketika ia berbalik, sosok itu tidak ada di sana. Malam pun tiba. Pesta di bar hotel dimulai. Para tamu yang hanya 5 orang ini disuguhkan minuman oleh pelayan. Dan selagi menunggu Mr. Rock, mereka berbincang-bincang dan saling berkenalan, serta menebak-nebak bagaimana cara Mr. Rock bisa mewujudkan fantasi mereka. Jadi lalu curiga mungkin saja Mr. Rock telah menambahkan pemicu halusinasi di dalam minuman mereka. Namun tepat saat itu Mr. Rock muncul dan menjawab bahwa ia berjanji jika hal itu tidaklah benar. Mr. Rock mengatakan bahwa pulau yang mereka tempati saat ini ajaib, namun dalam pelaksanaannya terdapat 2 hukum yang harus dipatuhi, yaitu satu orang hanya dapat memilih satu fantasi. Dan setiap fantasi harus dijalani hingga akhir, apapun yang terjadi. Patrick bertanya kapan fantasi mereka akan dimulai, dan Mr. Rock mengatakan bahwa fantasi mereka akan dimulai besok, kecuali Jedi dan juga Brex, yang akan memulai fantasi mereka sekarang. Mr. Rock mengatakan Jedi dan Brex menuju fantasi mereka dengan melewati hutan. Dan disinilah mereka di sebuah party yang berisikan hal-hal yang mereka sukai, yaitu lautan wanita seksi yang disukai oleh Jedi dan pria berotot dan tampan selalu sesuai dengan selera Brex. Di tengah party, Brex sama-sama melihat sesosok laki-laki yang terlihat seperti monster. Namun nampaknya karena pengaruh alkohol, ia tidak menghiraukan pandangannya itu. Keesokan harinya, di pagi hari, giliran Gwen yang dipanggil oleh Mr. Rock. Di ruangan Mr. Rock menanyakan apa fantasi Gwen sebenarnya.
karena hingga saat ini fantasi Gwen masih abstrak. Gwen mengatakan bahwa ia selalu ingin memiliki seorang putri bersama dengan mantan kekasihnya dahulu, yaitu Ellen. Hal itu tidak terjadi kini karena Gwen menolak lamaran Ellen 5 tahun lalu dengan alasan ia dilamar bukan di saat yang tepat. Mr. Rogue lalu menunjuk sebuah pintu dan mengatakan bahwa di balik pintu itu fantasinya akan terwujud. Gwen menuju pintu yang dimaksud oleh Mr. Rogue, dan hal yang aneh terjadi lagi, yaitu cairan hitam mengalir dari plafon, namun tentunya tidak disadari oleh Gwen. Gwen melewati pintu dan melihat bahwa di seberang pintu tersebut adalah tempat di mana Ellen melamarnya. Tak hanya itu, Ellen juga ada di sana tengah menunggu Gwen. Gwen merasa tidak percaya dan memaksa Ellen untuk menghentikan semua sandiwara yang terjadi. Gwen berkata bahwa mereka sudah tidak bertemu selama 5 tahun dan tidak mungkin Ellen masih bersikap baik padanya. Namun anehnya, Ellen menjawab bahwa ia melihat Gwen pagi ini di ranjangnya. Hal ini menunjukkan bahwa Gwen saat ini tengah kembali ke masa lalu, yaitu 5 tahun lalu ketika Ellen melamarnya. Sementara itu, di hotel, Melanie dan Patrick sedang bercengkrama sambil menikmati koktail. Mereka membicarakan fantasi mereka masing-masing. Patrick memiliki fantasi menjadi seorang tentara. Ia sebenarnya ingin sekali menjadi seorang tentara, namun dilarang oleh ibunya. Sehingga ia akhirnya memutuskan menjadi seorang polisi, yang pada akhirnya mengalami sebuah insiden yang merubahnya menjadi pegawai kantoran. Sedangkan Melanie memiliki fantasi untuk membalas pembulian yang ia alami di masa kecil. Tepat saat itu, Mr. Rogue muncul dan memanggil Melanie untuk mengikuti instruksinya menuju fantasinya. Melanie diarahkan untuk menaiki sebuah lift yang ada di lobi dan memilih lantai yang diberi lambang ular. Seperti fantasi lainnya, terdapat tetesan cairan hitam yang terlihat ketika Melanie berada di lift. Namun di sini Melanie melihat cairan hitam itu dan menyadarinya. Ketika sampai di lantai yang dimaksud, Melanie diantarkan ke sebuah ruangan pengendali. Entah pengendali apa itu. Sebelum memulai, Melanie lalu merekam apapun yang terjadi menggunakan HP-nya. Tepat saat itu terdapat tombol merah yang menyala. Melanie lalu menekan tombol itu. Tiba-tiba, lampu ruangan di depan Melanie menyala dan terlihatlah di sana Sloan atau pembuli Melanie saat kecil tengah berada di kursi dengan kondisi terikat. Melanie lalu paham bahwa tombol-tombol itu adalah tombol siksaan untuk Sloan. Ia pun memulai dengan tombol selanjutnya. Reaksi dari tombol itu mengakibatkan Sloan tersengat listrik. Melanie sangat bahagia melihat itu semua. Ia pun melanjutkan ke tombol siksaan selanjutnya, yaitu menyiram Sloan dengan air toilet. Melanie semakin bahagia. Ia melanjutkan dengan tombol selanjutnya. Kemudian muncul sebuah layar yang memutar video perselingkuhan Sloan. Video itu lalu diposting secara otomatis ke akun Facebook Sloan dan akhirnya disaksikan oleh suaminya. Semakin kagum dengan apa yang dilihatnya, Melanie lalu menekan tombol lainnya. Kemudian tampillah sebuah video Sloan diculik. Melanie lalu sadar bahwa saat ini yang di depannya bukanlah sebuah hologram, tapi memang Sloan yang asli, yang diculik. Melanie lalu berusaha memanggil Mr. Rogue untuk membatalkan fantasinya, namun hasilnya nihil. Sementara itu, Patrick dan Mr. Rogue tengah menyusuri hutan menuju fantasi Patrick. Mr. Rogue memberikan Patrick sebuah ransel dan meminta Patrick untuk berganti seragam karena fantasinya akan segera dimulai. Di saat Patrick telah berganti seragam, tiba-tiba seorang pria yang nampak lusuh. Jika kalian menyadari ini, pria ini adalah pria yang memandangi para tamu ketika baru turun dari pesawat di awal cerita. Pria itu memperingati Patrick bahwa pulau fantasi ini tidak seperti yang dibayangkan, di mana siapapun bisa saja mati di pulau ini. Belum sempat menjelaskan lebih lanjut, pria lusuh itu kabur, dan beberapa orang prajurit tentara datang dan menodongkan senapan ke arah Patrick. Patrick berusaha meyakinkan prajurit itu bahwa ia juga seorang tentara, namun tidak semudah itu untuk membohongi tentara.
Patrick pun diringkus dan dibawa pergi oleh prajurit tentara itu. JD dan Briggs terlihat sangat menikmati fantasi mereka, terutama karena mereka dikelilingi hal yang mereka suka, yaitu wanita dan pria berotot. Mereka pun mulai berkeliling di rumah mewah miliknya saat ini, dan menemukan bahwa rumah itu dipenuhi dengan barang mewah dan dilengkapi dengan ruangan rahasia yang tersembunyi. Di dalam ruangan rahasia ini terdapat senjata-senjata canggih lengkap. Di sini muncullah ide gila JD dan Briggs, yaitu mencoba senjata yang mereka miliki di ruang terbuka. Di pinggir pantai, mereka pun bermain senjata mereka dan menembakkan granat di pantai. Suara ledakan granat itu didengar oleh para tentara yang membawa Patrick. Terdapat hal aneh di sini, karena hal ini menunjukkan bahwa fantasi JD berhubungan dengan fantasi Patrick. Patrick dibawa untuk menghadap letnan pasukan tentara. Patrick terkejut melihat bahwa letnan pasukan yang dimaksud adalah ayahnya sendiri yang telah meninggal jauh saat ia kecil. Patrick merasa dipermainkan, ia pun memanggil-manggil Mr. Rogue, namun tak ada yang merespon. Begitupun dengan letnan yang semakin mengancam Patrick apabila tidak mengatakan alasannya ada di sana. Tiba-tiba terjadi penembakan dan penyerangan dari kelompok yang tidak dikenal. Penyerangan yang terjadi adalah nyata, di mana Patrick mendapat luka tembakan di lengannya yang mengakibatkan ia ambruk. Di tempat Melanie, tiba-tiba psikopat menyeramkan masuk ke ruangan Sloane sambil membawa alat untuk menyiksa Sloane. Melanie semakin panik dan bingung bagaimana cara menghentikan psikopat itu. Ia pun menemukan sebuah mikrofon, lalu meminta psikopat itu untuk berhenti. Namun ternyata suara mikrofon Melanie tidak sampai ke ruangan Sloane, melainkan terhubung ke operator lainnya yang bertugas untuk mengarahkan psikopat untuk menyiksa. Operator ini tidak mau menerima perintah berhenti dari Melanie. Karenanya Melanie berencana untuk menjebak psikopat agar tersengat listrik dengan perintahnya. Melanie meminta psikopat itu untuk memotong jari kanan Sloane. Tepat saat itu, Melanie menekan tombol listrik dan mengguyurkan air yang mengakibatkan psikopat itu tersengat listrik hingga ambruk. Melanie lalu mengambil kursi dan memecahkan kaca penghadang antara ruangannya dan ruangan Sloane, lalu membebaskan Sloane. Sloane rupanya tidak mengenali Melanie, dan hal ini dimanfaatkan Melanie dengan mengatakan bahwa dirinya juga korban penculikan. Melanie dan Sloane pun bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, di tempat Briggs dan JD, mereka tengah asyik menikmati alkohol bersama para model pria dan juga wanita. Tiba-tiba, salah satu model ditembak dan disusul dengan tembakan-tembakan brutal lainnya. Semua orang panik. JD dan Briggs berusaha menyelamatkan diri dan berencana bersembunyi di dalam ruang rahasia. Ketika sampai di pintu ruangan rahasia, JD mengarahkan para model untuk masuk, sedangkan Briggs menelpon Rogue. Mr. Rogue mengatakan bahwa perampok itu adalah anak buah Kalasov, yaitu pemilik dari kekayaan yang dinikmati oleh JD dan juga Briggs sebelumnya. Rogue mengatakan bahwa itu adalah resiko menjadi orang yang memiliki segalanya, dan mereka tidak bisa lari ataupun menghindar karena itulah hukum di Pulau Fantasi, bahwa fantasi harus dilanjutkan sampai akhir. Rogue lalu menutup teleponnya, dan tepat saat itu para model malah menutup pintu ruang rahasia, meninggalkan JD dan juga Briggs yang masih di luar. Tepat saat itu juga pintu ruangan didobrak dan para penyusup menodongkan senapan ke arah JD dan Briggs. JD dan Briggs secara bersamaan mengatakan bahwa mereka menyerah sambil mengangkat tangannya ke atas. Melanie dan Sloane menyusuri hutan. Sloane merasa aneh dengan penculikan yang mereka berdua alami dan siapa gerangan pelaku gila di balik itu semua. Tiba-tiba muncul psikopat di depan Sloane. Psikopat itu berencana memotong leher Sloane dengan semacam gergaji elektrik. Melanie berusaha menyelamatkan Sloane, namun ia terlempar. Tepat di saat gergaji nyaris menyentuh leher Sloane, seseorang menusuk psikopat itu dan membunuhnya. Seseorang itu adalah lelaki lusuh yang memperingatkan Patrick tadi.
Pria itu lalu meminta Melanie dan Sloane mengikutinya jika ia tidak ingin mati. Sedangkan psikopat itu pun mati. Namun, hal aneh terjadi di mana dari mata psikopat itu muncul cairan hitam yang mencurigakan. Sementara itu, Gwen tengah tertidur di ranjangnya, dan di sebelahnya ada kekasihnya yaitu Ellen. Tiba-tiba muncul sesosok tangan yang menyeramkan dari belakang Gwen. Tangan itu mencoba mencekik Gwen. Gwen terkejut dan terbangun. Hal itu juga membangunkan Ellen yang bertanya, ada apa? Gwen pun mengatakan tidak ada apa-apa dan melanjutkan tidurnya dengan ekspresi ketakutan. Sementara itu, Patrick terbangun dari tidurnya. Ia sendirian di hutan. Patrick pun menyusuri hutan untuk mencari keberadaan seseorang. Tiba-tiba, sesosok seram yang sama muncul di belakang Patrick dan mencekiknya. Patrick kemudian terbangun dari mimpinya. Letnan kemudian menariknya dan mengajaknya untuk berbincang secara pribadi. Letnan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa fotonya berada di dompet Patrick. Patrick menjelaskan bahwa foto itu adalah dia di saat berumur 9 tahun bersama dengan ayahnya. Letnan menguji Patrick dengan menanyakan beberapa hal yang hanya diketahui Patrick dan juga dia, dan ternyata Patrick mampu menjawabnya. Patrick mengatakan bahwa saat ini mereka ada di dunia fantasi, di mana apapun yang kita inginkan akan dapat terwujud di dunia itu. Karenanya, keinginan Patrick untuk menjadi tentara dan juga bertemu ayahnya dapat terwujud. Patrick juga mengatakan bahwa ayahnya meninggal ketika mengemban misi rahasia di Venezuela. Letnan itu tertegun dan mengatakan pada Patrick bahwa besok mereka akan sampai di Venezuela untuk misi itu. Gwen bangun dari tidurnya. Ia terkejut melihat layar ponselnya, di mana di sana ada fotonya bersama Ellen di saat menikah. Gwen keluar ruangan dan bertemu dengan Mr. Rowe. Gwen memuji hasil Photoshop foto yang kini ada di HP-nya itu. Namun, Mr. Rowe berkata bahwa itu semua nyata. Gwen telah menerima lamaran Ellen kemarin, dan kini kalian telah menikah selama 5 tahun, serta memiliki seorang putri bernama Lila. Begitulah sekiranya kata dari Mr. Rowe. Mr. Rowe menceritakan pengalamannya ketika baru pertama kali menemukan pulau ini, di mana saat itu istrinya telah meninggal. Mr. Rowe menginginkan istrinya hidup kembali untuk bersamanya selamanya, dan pulau ini mewujudkannya. Selama Mr. Rowe ada di pulau ini untuk mengatur setiap fantasi tamunya. Begitulah kekuatan dari pulau fantasi. Lila kemudian memanggil ibunya untuk bermain. Meskipun ragu, Gwen mendekati putrinya dan bermain bersama. Adegan berganti di hutan di tempat Patrick. Letnan mengajak Patrick untuk pergi sebentar. Di tengah perjalanan, Patrick bertanya mereka akan kemana. Letnan menjawab mereka akan ke Panama. Ternyata Letnan berencana membatalkan misinya ke Venezuela untuk menghindari kematiannya. Patrick pun berniat menghentikan ayahnya dan mencegahnya menjadi seorang pengecut, karena itu bukanlah jiwa dari ayahnya yang sebenarnya. Patrick menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan yang melindungi regunya dari granat. Karena pertengkaran itu terjadi adu fisik di antara keduanya. Namun pada akhirnya Patrick mampu meyakinkan ayahnya bahwa kali ini takdirnya akan berbeda karena Patrick ada di sana. Sementara itu, JD dan Bragg terus diancam oleh para perampok. Perampok ini terus menanyakan di mana keberadaan kokain dan uang tunai mereka. Namun JD dan Bragg mengatakan bahwa mereka tidak tahu semua itu. Akhirnya, perampok itu melukai tangan JD yang membuatnya mengatakan bahwa ia mengetahui tempat penyimpanan kokain dan juga uangnya, walaupun sebenarnya dia berbohong. Bragg digiring oleh salah satu perampok untuk menunjukkan ruangannya, sedangkan JD ditahan oleh perampok lainnya. Melanie dan Sloane mengikuti pria lusuh yang menyelamatkan mereka, berjalan menuju goa. Melewati genangan banjir yang penuh ular laut, hingga akhirnya sampai di sebuah tempat yang berisikan batu fantasi, penyebab dari munculnya fantasi bagi orang yang meminum air yang mengalir dari batu itu. Pria itu bernama Damon. Ia menceritakan bahwa pada awalnya ia datang ke pulau fantasi sebagai agen yang bertugas meneliti apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu. Ia menjadi tamu di sana dan fantasinya terwujud, yaitu menghidupkan kembali putrinya yang telah mati.
Namun, kebahagiaan fantasi itu tidak berlangsung lama, karena putrinya kemudian berubah menjadi zombie bermata hitam. Dan karena itulah, tempat itu tidaklah aman, dan Mr. Rowe itu sebenarnya jahat. Batu fantasi itu memantulkan fantasi siapapun yang berada tepat di depannya. Dan karena Melanie berada di posisi tersebut, akhirnya Sloane menyadari bahwa sebenarnya fantasi Melanie adalah merusak hidupnya. Di sanalah terbongkar bahwa Melanie yang mengakibatkan Sloane diculik. Tidak ada banyak waktu untuk bertengkar di antara keduanya, karena mereka harus segera menuju hotel dengan membawa sampel air batu fantasi itu, lalu menelpon teman dari Damon agar menjemput mereka menggunakan pesawat.